mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang ke-23 sampai pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Wahyu pasal yang ke-21, ayat yang ke-23 sampai dengan pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan Anak Domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan Anak Domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Renungan hari ini berjudul Kesempatan untuk Keajaiban, ditulis oleh Tim Gustafson. Sahabat ODB, fotografer Ron Murray sangat menyukai cuaca dingin. Cuaca dingin berarti langit akan cerah katanya, dan itu memberi kesempatan untuk melihat keajaiban. Ron menyediakan jasa tur fotografi di Alaska untuk memburu pertunjukan cahaya paling spektakuler di muka bumi, yaitu Aurora Borealis atau cahaya utara. Murray menggambarkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang sangat spiritual. Anda yang pernah melihat tarian cahaya warna-warni tersebut di angkasa pasti akan mengerti maksud Murray. Namun cahaya tersebut tidak hanya terjadi di belahan bumi utara. Aurora Australis, yang hampir identik dengan Borealis, muncul secara bersamaan di belahan bumi selatan. Dan keduanya jenis cahaya yang sama. Sahabat ODB, dalam kisah Natal yang dituturkan oleh Yohanes, ia melewatkan cerita tentang kandang dan gembala untuk langsung menceritakan tentang Dia yang memberi terang kepada manusia. Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat dalam terjemahan Bahasa Indonesia masa kini. Ketika di kemudian hari Yohanes menulis tentang kota surgawi, ia menyatakan siapa sumber terang tersebut. Wahyu pasal 21 ayat 23 berkata kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan Anak Domba itu adalah lampunya. Sumber terangnya adalah Tuhan Yesus, terang yang juga disebutkan dalam Yohanes pasal yang pertama.
Bagi siapapun yang akan mendiami tempat tinggal masa depan ini, malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Wahyu pasal 22 ayat yang kelima. Sewaktu kehidupan kita mencerminkan terang dunia ini, yakni Dia yang menciptakan aurora borealis dan australis, kita memberi kesempatan untuk orang lain melihat keajaiban yang sesungguhnya. Sahabat ODB, kapan atau bagaimana keajaiban Allah membuat Anda terpesona? Apa yang mengalihkan perhatian Anda dari upaya untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan terang Allah kepada dunia? Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta jagat raya, kiranya keindahan langit malam mengingatkanku bahwa Engkaulah terang dunia yang sesungguhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.